Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Dita. Setelah menikah dengan Rian, putra Pak Yudi, dia diundang untuk pertama kalinya ke rumah mertua. Dita merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Dia ingin memberikan kesan yang baik, terutama kepada Pak Yudi, yang dikenal sebagai sosok yang karismatik dan tampan. Dita berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya. Dia mengenakan gaun berwarna biru muda yang sederhana namun elegan, dengan potongan yang menonjolkan lekuk tubuhnya tanpa terlihat berlebihan. Rambutnya diikat rapi, dan dia menambahkan sedikit riasan untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Semoga semuanya berjalan lancar, gumamnya pada diri sendiri sebelum berangkat. Setibanya di rumah Pak Yudi, Dita disambut dengan hangat oleh ibu mertua, Bu Sari, yang sudah menunggu di pintu. "Selamat datang, Dita. Kami sudah menunggu kedatanganmu," ucap Bu Sari dengan senyum lebar. Dita merasa sedikit lebih tenang mendengar sambutan hangat itu. "Terima kasih, Bu Sari. Senang sekali bisa datang," jawab Dita sambil tersenyum. Dia melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa hangat dan nyaman. Ruangan itu dihiasi dengan foto-foto keluarga, menciptakan suasana yang akrab dan penuh kasih sayang. Saat Dita melangkah lebih dalam, dia melihat Pak Yudi sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Ketika dia mengangkat wajahnya dan melihat Dita, senyumnya langsung merekah. "Dita, selamat datang. Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu," ucap Pak Yudi sambil berdiri dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dita merasa jantungnya berdegup kencang saat tangan mereka bersentuhan. "Selamat malam, Pak Yudi. Terima kasih telah mengundang saya," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Silakan duduk. Ibu sudah menyiapkan hidangan spesial untuk malam ini," kata Pak Yudi, mengajak Dita untuk duduk di sofa yang empuk. Dita merasa sedikit canggung, tetapi Pak Yudi membuatnya merasa nyaman dengan obrolan ringan. "Rian sering bercerita tentangmu. Dia sangat beruntung memiliki istri sepertimu," puji Pak Yudi, membuat Dita tersipu. "Saya hanya berusaha menjadi istri yang baik," jawab Dita dengan senyum malu. Makan malam pun dimulai. Bu Sari menyajikan berbagai hidangan lezat, dan suasana semakin hangat dengan canda tawa. Dita merasa senang melihat Rian berbincang dengan orang tuanya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perhatian yang diberikan Pak Yudi padanya. Setiap kali Dita berbicara, Pak Yudi mendengarkan dengan seksama, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Dita sangat berarti baginya. Setelah makan malam, mereka pindah ke teras untuk menikmati suasana malam. Bintang-bintang bersinar cerah di langit, dan angin malam yang sejuk membuat suasana semakin romantis. Dita merasa terpesona oleh keindahan malam itu, tetapi hatinya juga berdebar-debar saat berada di dekat Pak Yudi. "Dita, apa yang kamu lakukan sebelum menikah?" tanya Pak Yudi, memecah keheningan. Dita terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa nyaman untuk berbagi. "Saya bekerja sebagai desainer grafis. Saya suka menciptakan sesuatu yang indah," jawab Dita, matanya berbinar saat berbicara tentang pekerjaannya. "Itu menarik. Kreativitas adalah hal yang penting. Saya selalu menghargai seni dalam berbagai bentuk," kata Pak Yudi, matanya bersinar penuh minat. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Dita merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Dia tidak menyadari bahwa ketertarikan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Setiap kali Pak Yudi tersenyum atau tertawa, Dita merasakan getaran yang tidak biasa di dalam dirinya. "Dita, kamu tahu, Rian sangat beruntung. Dia memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbakat," puji Pak Yudi,
membuat Dita merasa tersanjung. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya," jawab Dita, berusaha menahan rasa malu. Saat malam semakin larut, Dita merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir, tetapi dia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dijaga. Ketika mereka kembali ke dalam rumah, Dita merasakan tatapan Pak Yudi yang penuh perhatian. Dia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi hatinya berdebar-debar. "Dita, terima kasih telah datang malam ini. Kami sangat senang bisa mengenalmu lebih dekat," kata Bu Sari saat mereka bersiap untuk pulang. Dita tersenyum, merasa hangat di dalam hati. "Terima kasih, Bu. Saya juga senang bisa bertemu dengan keluarga Rian." Setelah berpamitan, Dita dan Rian melangkah keluar dari rumah. Di dalam mobil, Rian terlihat senang. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menikmati malam ini?" tanyanya. Dita tersenyum, tetapi pikirannya masih terfokus pada Pak Yudi. "Ya, sangat menyenangkan. Keluarga kamu sangat ramah," jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Namun, saat mereka melaju di jalanan malam, Dita tidak bisa menghilangkan bayangan Pak Yudi dari pikirannya. Senyumnya, tatapannya, dan cara dia berbicara membuat Dita merasa terpesona. Dia tahu bahwa perasaannya ini rumit, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan momen-momen kecil yang telah mereka bagi. Malam itu, Dita terbaring di tempat tidurnya, memikirkan kembali semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Pak Yudi adalah sesuatu yang baru dan tidak terduga. Dita tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa ingin tahu, Dita akhirnya terlelap, membiarkan mimpinya dipenuhi dengan bayangan indah dari malam yang tak terlupakan itu. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berlalu dengan cepat, tetapi Dita tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Pak Yudi dari pikirannya. Setiap kali dia berbicara dengan Rian, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan mertua tampannya itu semakin sulit untuk diabaikan. Dita berusaha untuk fokus pada kehidupannya sehari-hari, tetapi bayangan Pak Yudi selalu muncul di benaknya. Suatu sore, Rian memberitahu Dita bahwa mereka diundang untuk makan malam lagi di rumah orang tuanya. "Malam ini, kita akan merayakan ulang tahun Bapak. Ibu sudah menyiapkan banyak hidangan spesial," kata Rian dengan semangat. Dita merasa campur aduk. Di satu sisi, dia senang bisa bertemu lagi dengan keluarga Rian, tetapi di sisi lain, dia merasa cemas akan perasaannya terhadap Pak Yudi. Setelah bersiap-siap, Dita mengenakan gaun merah marun yang membuatnya terlihat anggun dan percaya diri. Dia melihat dirinya di cermin, berusaha menenangkan diri. "Ini hanya pertemuan keluarga," bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat mereka tiba di rumah Pak Yudi, jantungnya berdegup kencang. Begitu mereka masuk, suasana hangat langsung menyambut mereka. Bu Sari sudah menunggu di pintu dengan senyum lebar. "Selamat datang. Ayo, masuk. Bapak sudah menunggu," serunya. Dita merasa sedikit lebih tenang saat melihat senyum ramah Bu Sari. Di ruang tamu, Pak Yudi sudah duduk di sofa, dikelilingi oleh beberapa anggota keluarga lainnya. Ketika Dita masuk, tatapan Pak Yudi langsung tertuju padanya. Senyumnya yang hangat membuat Dita merasa seolah-olah mereka berdua berada di dunia yang berbeda. "Dita, kamu datang. Senang sekali melihatmu lagi," ucap Pak Yudi, berdiri untuk menyambutnya.
Selamat ulang tahun, Pak Yudi. Dita mengucapkan dengan tulus, memberikan pelukan singkat yang membuatnya merasakan kehangatan tubuh Pak Yudi. Terima kasih, Dita. Kehadiranmu adalah hadiah terbaik malam ini, jawabnya, dan Dita merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Makan malam dimulai dengan hidangan yang melimpah. Dita duduk di sebelah Rian, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kehadiran Pak Yudi di sebelahnya. Mereka terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, berbagi cerita dan tawa. Dita merasa semakin nyaman, tetapi ketegangan di antara dia dan Pak Yudi tetap ada, seperti benang halus yang menghubungkan mereka. Dita, apa kamu masih bekerja sebagai desainer grafis? Tanya Pak Yudi, matanya bersinar penuh minat. Ya, Pak. Saya sedang mengerjakan beberapa proyek baru. Saya sangat menikmati pekerjaan itu, jawab Dita, merasa senang bisa berbagi tentang passionnya. Bagus sekali. Kreativitas itu penting. Saya selalu percaya bahwa seni bisa mengubah cara orang melihat dunia, kata Pak Yudi, dan Dita merasa terinspirasi oleh pandangannya. Mereka terus berbincang, dan Dita merasa seolah-olah waktu berhenti. Setiap tawa, setiap senyuman, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Setelah makan malam, mereka pindah ke teras untuk menikmati suasana malam. Bintang-bintang bersinar cerah, dan angin malam yang sejuk membuat suasana semakin romantis. Dita merasa terpesona oleh keindahan malam itu, tetapi hatinya juga berdebar-debar saat berada di dekat Pak Yudi. Dita, apa kamu suka menggambar? Tanya Pak Yudi, memecah keheningan. Dita mengangguk, merasa senang bisa berbagi lebih banyak tentang dirinya. Ya, saya suka menggambar. Itu adalah cara saya mengekspresikan diri, jawabnya. Kalau begitu, kamu harus menunjukkan beberapa karyamu kepada saya. Saya ingin melihat bagaimana cara pandangmu terhadap dunia, kata Pak Yudi, dan Dita merasakan jantungnya berdegup kencang. Tentu, Pak. Saya akan senang sekali, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Percakapan mereka semakin mendalam, dan Dita merasa seolah-olah mereka berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi yang sulit dijelaskan. Dita tidak bisa mengabaikan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Saat malam semakin larut, Dita merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir, tetapi dia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dijaga. Ketika mereka kembali ke dalam rumah, Dita merasakan tatapan Pak Yudi yang penuh perhatian. Dia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi hatinya berdebar-debar. Dita, terima kasih telah datang malam ini. Kami sangat senang bisa mengenalmu lebih dekat, kata Bu Sari saat mereka bersiap untuk pulang. Dita tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Terima kasih, Bu. Saya juga senang bisa bertemu dengan keluarga Rian. Setelah berpamitan, Dita dan Rian melangkah keluar dari rumah. Di dalam mobil, Rian terlihat senang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menikmati malam ini? Tanyanya. Dita tersenyum, tetapi pikirannya masih terfokus pada Pak Yudi. Ya, sangat menyenangkan. Keluarga kamu sangat ramah, jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Namun, saat mereka melaju di jalanan malam, Dita tidak bisa menghilangkan bayangan Pak Yudi dari pikirannya. Senyumnya, tatapannya, dan cara dia berbicara membuat Dita merasa terpesona. Dia tahu bahwa perasaannya ini rumit, tetapi juga penuh potensi. Ketegangan antara mereka semakin kuat, dan Dita merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan.
Malam itu, Dita terbaring di tempat tidurnya, memikirkan kembali semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Pak Yudi adalah sesuatu yang baru dan tidak terduga. Dita tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa ingin tahu, Dita akhirnya terlelap, membiarkan mimpinya dipenuhi dengan bayangan indah dari malam yang tak terlupakan itu. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Yudi semakin dalam, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Ketegangan yang ada di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan Dita merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam-malam setelah pertemuan kedua itu berlalu dengan cepat, tetapi Dita tidak bisa menghilangkan perasaan yang semakin mendalam terhadap Pak Yudi. Setiap kali dia bertemu dengan Rian, pikirannya selalu melayang kembali kepada momen-momen kecil yang dia bagi dengan ayah mertuanya. Dita merasa terjebak dalam perasaan yang rumit, antara rasa hormat dan ketertarikan yang tidak bisa dia ungkapkan. Suatu hari, Rian memberitahu Dita bahwa mereka diundang untuk menghadiri acara keluarga di rumah Pak Yudi. Ini adalah acara tahunan keluarga, dan semua orang akan hadir. Ibu sudah menyiapkan banyak makanan, kata Rian dengan antusias. Dita merasa campur aduk. Dia senang bisa bertemu dengan keluarga, tetapi dia juga merasa cemas akan kehadiran Pak Yudi. Hari acara tiba, dan Dita mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Dia ingin terlihat baik di depan keluarga Rian, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak hanya ingin menarik perhatian Rian. Ketika mereka tiba di rumah Pak Yudi, suasana hangat langsung menyambut mereka. Dita melihat banyak anggota keluarga berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita. Dita, senang sekali melihatmu lagi, seru Bu Sari, menyambutnya dengan pelukan hangat. Dita merasa sedikit lebih tenang saat melihat senyum ramah Bu Sari. Terima kasih, Bu. Senang bisa datang, jawab Dita, berusaha menahan rasa gugupnya. Di tengah keramaian, Dita melihat Pak Yudi berdiri di sudut ruangan, berbincang dengan beberapa tamu. Ketika matanya bertemu dengan Pak Yudi, senyumnya langsung merekah. Dita, kamu datang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan, ucap Pak Yudi, mendekatinya dengan langkah yang penuh percaya diri. Selamat datang, Pak Yudi. Terima kasih telah mengundang saya, jawab Dita, merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka berbincang sejenak, dan Dita merasakan ketegangan yang familiar di antara mereka. Setiap kali Pak Yudi menatapnya, Dita merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan itu. Acara berlangsung meriah, dengan banyak makanan lezat dan permainan keluarga. Dita berusaha untuk terlibat dalam percakapan dengan anggota keluarga lainnya, tetapi hatinya selalu kembali kepada Pak Yudi. Dia melihat Pak Yudi berbicara dengan penuh semangat, dan Dita tidak bisa menahan diri untuk terpesona oleh karisma dan pesonanya. Setelah beberapa saat, Dita menemukan dirinya berdiri di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Dia merasa sedikit terasing di tengah keramaian, tetapi juga merindukan momen tenang untuk merenung. Tiba-tiba, Pak Yudi muncul di sampingnya. Dita, kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Ya, Pak. Hanya butuh sedikit waktu untuk merenung, jawab Dita, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Yudi tersenyum, dan Dita merasakan getaran di dalam hatinya. Kadang-kadang, kita perlu momen seperti ini untuk mengumpulkan pikiran kita, kata Pak Yudi, berdiri di sampingnya. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam.
Dita merasa nyaman berada di dekat Pak Yudi, tetapi dia juga tahu bahwa perasaannya ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Pak Yudi, saya ingin berbicara tentang sesuatu. Dita akhirnya memecah keheningan. Ya, Dita. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Pak Yudi, menatapnya dengan penuh perhatian. Dita merasa jantungnya berdegup kencang. Saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa antara kita. Saya tidak ingin mengganggu hubungan keluarga, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ungkap Dita, suaranya bergetar. Pak Yudi terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Dita. Dita, aku juga merasakan hal yang sama. Ketertarikan ini tidak bisa diabaikan, tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit, jawab Pak Yudi, suaranya tenang namun tegas. Dita merasa lega mendengar pengakuan Pak Yudi, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus membuat keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin merusak hubungan keluarga kita, kata Dita, matanya penuh harap. Pak Yudi menghela napas, tampak berpikir keras. Kita harus menjaga batasan, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perasaan kita. Mungkin kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik, tanpa melanggar batasan yang ada, sarannya. Dita mengangguk, merasa setuju dengan pendapat Pak Yudi. Saya setuju. Kita bisa mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain, tetapi tetap menjaga jarak yang tepat, jawabnya, merasa sedikit lebih tenang. Mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan ini tetap dalam batasan yang wajar, tetapi Dita tahu bahwa ketegangan di antara mereka tidak akan hilang begitu saja. Malam itu berlanjut dengan suasana yang hangat, tetapi Dita merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia dan Pak Yudi saling mencuri pandang, dan setiap tatapan itu membawa perasaan yang lebih dalam. Dita merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Setelah acara selesai, Dita dan Rian pulang ke rumah. Di dalam mobil, Rian terlihat senang dan berbicara tentang acara tersebut. Namun, Dita merasa pikirannya melayang kembali kepada Pak Yudi. Bagaimana menurutmu tentang acara malam ini? Tanya Rian, tersenyum lebar. Itu sangat menyenangkan. Keluarga kamu selalu membuat saya merasa diterima, jawab Dita, berusaha menjaga nada suaranya tetap ceria. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dia hadapi. Malam itu, Dita terbaring di tempat tidurnya, memikirkan kembali semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Pak Yudi adalah sesuatu yang baru dan tidak terduga. Dita tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa ingin tahu, Dita akhirnya terlelap, membiarkan mimpinya dipenuhi dengan bayangan indah dari malam yang tak terlupakan itu. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Yudi semakin dalam, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Ketegangan yang ada di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan Dita merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dita terbangun keesokan harinya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, tetapi dia juga merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaannya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah kecil, mengenal Pak Yudi lebih baik, sambil tetap menjaga batasan yang ada. Dita merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang menarik, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka.